bukan sertifikat juru ledak yang bisa kita peroleh waktu kuliah dulu ikut kursus juru ledak sebagai mahasiswa. Itu tidak berlaku. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Pada malam hari ini kita mendapat pertanyaan dari salah satu sahabat dunia tambang kita yang bunyinya seperti ini. Selamat malam Pak Oras, izin bertanya. Umur saya baru 21 tahun. Saya sudah bekerja selama 2 tahun dari 2018 sampai 2020 sebagai asisten juru ledak di IUP Operasi Produksi Andesit. Kemudian saya mengikuti kursus juru ledak kelas 2. Kemudian saya resign dari pekerjaan asisten juru ledak dan bekerja di perusahaan lainnya sebagai juru ledak dan memiliki KIM. Apakah saya termasuk orang yang qualified sebagai juru ledak? Dalam kurung secara umur dan lama bekerja. Nah, inti dari pertanyaan ini adalah bahwa sahabat dunia tambang kita ini awalnya bekerja sebagai asisten juru ledak di perusahaan A, kemudian ikut kursus juru ledak kelas 2 dan pindah ke perusahaan B dan sebagai juru ledak sekarang, bukan lagi asisten, dan sudah memiliki KIM dan umurnya baru 21 tahun. Dan beliau bertanya apakah qualified secara umur dan juga lama bekerja. Nah, sahabat dunia tambang kita, syarat untuk mendapatkan KIM, karena tadi sudah disampaikan dia sudah memiliki KIM. Nah, syarat untuk mendapatkan KIM dapat kita lihat di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 3, tepatnya di halaman 161. Di sana disebutkan bahwa ada 2 syarat untuk mendapatkan KIM. Yang pertama adalah sudah memiliki sertifikat kompetensi juru ledak kelas 2. Nah, sertifikat kompetensi, bukan sertifikat diklat. Nah, tolong dibedakan sahabat dunia tambang kita. Kalau sertifikat diklat, lembaga atau provider jasa pelatihan manapun bisa menerbitkan sertifikat diklat. Akan tetapi kalau sertifikat kompetensi hanya diterbitkan oleh BNSP melalui perpanjangan tangannya, yaitu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan uji kompetensi atau sertifikasi yang dilakukan oleh LSP tersebut berdasarkan SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang tentunya sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi bukan sertifikat diklat, bukan sertifikat juru ledak yang bisa kita peroleh waktu kuliah dulu ikut kursus juru ledak sebagai mahasiswa. Itu tidak berlaku, harus sertifikat kompetensi. Nah, kemudian syarat yang kedua di Kepmen SDM 1827 tersebut disebutkan umurnya minimal 21 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sahabat dunia tambang kita yang bertanya ini umurnya sudah 21 tahun dan dia sudah memiliki KIM. Ya, artinya dia sudah memiliki sertifikat kompetensi sehingga dia bisa memperoleh KIM. Dan seperti tadi kita sebutkan bahwa sertifikat kompetensi itu proses sertifikasinya dilakukan oleh LSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berdasarkan SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Naker. Artinya, siapapun di Indonesia ini harus mengakui kompetensi seseorang yang sudah memperoleh sertifikat kompetensi juru ledak kelas 2. Karena pada hakikatnya sertifikat kompetensi itu adalah bukti tertulis pengakuan. Ya, atau pengakuan tertulis bahwa seseorang itu sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang juru ledak. Maka kalau sesuai dengan pertanyaannya tadi, apakah saya sudah qualified? Sudah. Tapi umur saya baru 21 tahun. Nah, justru karena Anda sudah qualified masalah umur, karena umur tadi ada di persyaratan mendapatkan KIM. Anda sudah mendapat KIM, berarti Anda sudah dinilai qualified. Nah, secara pengalaman kerja bagaimana? Di syarat mendapatkan KIM tidak ada disebutkan sudah memiliki pengalaman kerja. Ya. Akan tetapi begitu Anda memperoleh sertifikat kompetensi, Anda sudah qualified. Tidak ada seorang pun
yang boleh meragukan kemampuan Anda, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai seorang juru ledak kelas 2. Kalau seseorang itu meragukan, berarti dia meragukan SKKNI atau meragukan skema uji kompetensi yang dimiliki oleh LSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP. Jadi sekali lagi kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan ini Anda sudah qualified. Nah, akan tetapi saya ingin ingatkan, karena tadi disebutkan di sini berpindah perusahaan, ya. Apabila suatu saat nanti berpindah perusahaan lagi, ya, sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 di lampiran 3 halaman 161 disebutkan di sana bahwa KIM hanya berlaku di perusahaan yang namanya tercantum pada kartu tersebut. Artinya begitu Anda pindah perusahaan, KIM itu tidak berlaku lagi. Dan juga disebutkan di huruf L bahwa apabila Anda resign lagi suatu saat nanti, maka Anda harus mengembalikan KIM ke KTT, kemudian KTT mengembalikan ke Kepala Inspektur Tambang. Karena yang menerbitkan KIM itu adalah Kepala Inspektur Tambang. KTT harus mengembalikan ke KAIT atau paling lambat 1 bulan. Dan kemudian pada saat Anda pindah ke perusahaan baru, supaya Anda bisa melakukan pekerjaan peledakan dengan jenis pekerjaan sebagaimana diatur oleh hanya boleh dilakukan oleh pemegang KIM, maka Anda harus segera memohon KIM. Jangan lama-lama, karena di huruf O ditentukan apabila tidak dimohon KIM, atau misalnya KIM-nya udah expired dan dalam 1 tahun tidak dimohon perpanjangan, maka pada saat memperpanjang setelah lebih dari 1 tahun, Anda harus di-refresh kembali. Anda harus diuji ulang kembali, tapi khusus untuk keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan. Nah, daripada repot-repot, ya harus memohon KIM yang baru atau perpanjangan KIM setelah KIM expire kurang dari 1 tahun. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita, dan saya pikir pertanyaannya sudah terjawab. Dan apabila ada pengalaman-pengalaman lain terkait dengan pindah perusahaan, terus bagaimana dengan KIM-nya, silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.